Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa wasdaqul qailin a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jamaah masjidul muslimin terhormat, para ulama, tokoh masyarakat, bapak haji, ibu-ibu, ya yang berpangkalnya bersadayana, pokok nama habutan tersyariat itu biasa dipakai izina. Mudah-mudahan sadaya bisa hadir di hafal barokah di Masjid Agung Subang. Mudah-mudahan sadayana ini kesehatan, akhirnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur dan saya panjatkeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala anu kawan Allah orang makanana alhamdulillah dina ya subuh. Sehingga sebagai haji subuh ahad haji gitu banyak. Orang biasa kapal ngario dina naga talabul ilmi, mudah-mudahan sing diterakeun amal saleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing kalengkeun kana dawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka akan dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surga. Luar biasa. Akan dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi bahwa jihad fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, eta masjid itu pertama we pertama ilmu itu namanya, maka dicatat oleh Allah sama dengan nilai jihad fi sabilillah. Berat kalau orang KSG namanya, tinggal berita gajah di kuat, ya, asli, boleh diriungkeun, ya, kurang jihad itu bisa seperti itu. Sementara di orang yang lupa jadi mangkatkeun ya, udah itu itu dari diri al cara cicingnya, terus itu loh semangat jihad buah Islamnya nantinya banyak. Itu orang kalau beliau itu baru doakeun, mudah-mudahan kalau pemimpin negeri Islam ting saladaan. Sehingga hiji umat Islam lebat. Atur mana saja. Memang sebagai sifat Rasulullah kita di zaman umat Islam itu kadusa isair, bagaikan busa yang ada di lautan. Jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya lemah. Sehingga umat Islam itu bagaikan makanan yang ada di meja dinaungan diperebutkan langsung musuh Islam. Maka sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Rasul, no, kita banyak, tapi bagaikan dosa di lautan. Kenapa Allah telah mencabut di dalam dada mereka musuh-musuh Islam itu rasa takut dari umat Islam. Dan Allah telah menanamkan penyakit Tuhan di dalam hati umat Islam. Apa itu Tuhan ya Rasulullah? Kata hubbud dunia wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah itu Pak kunci nanti anu jadi lemah aja umat Islam. Cinta dunia takut mati. Sehingga dengan cinta dunia itu berat ya, dakwah berat, kaji Maria, amar ma'ruf nahi munkar kayak penting berat Maria. Sebab sebenarnya apa yang menjadi ibaratnya kekuatan keberhasilan umat Islam itu ada terletak pada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau umat Islam dan amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam tidak akan bangkit, tidak ada maksud umat yang baik. Dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum kalian wahai umat Islam khairu ummatin adalah sebaik-baik umat ukhrijat yang telah dikeluarkan Allah linnas sebagai manusia selama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, selama kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pembantaian genosida oleh Yahudi, laknat Israel di Palestina itu adalah
kemungkaran. Ketika umat Islam sudah tidak peduli, umat Islam sudah membiarkan, berarti umat Islam itu sudah tidak baik-baik lagi. Waktu minuna billah dan iman kepada Allah. Oleh sebab itu ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat yang baik. Ya. Insya Allah umat Islam terbaik Pak. Ya. Itu cuma kebaikan kehebatan Islam itu terhalang dengan apa? Dosa-dosa atau kemaksiatan oleh umat Islam itu sendiri. Al-mu'minuna al-islamu ya'tu wa yu'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikan tinggi daripada Islam. Tetapi apa? Al-muslimuna mahjubun bil muslimin. Al-islamu mahjubun bil muslimin. Ketinggian kehebatan Islam itu terhalang oleh orang Islam sendiri yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi katanya karena dunia bangun kalau maut ya, umat Islam jadi lemah cinta dunia dan takut mati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang memiliki penyakit bahan. Dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa rehat sedaya malamnya. Keluarga bapak sih bahagia, sing urus hari berkah salam. Banyak itu biaya wajib orang menjulur terdapat mudah-mudahan yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Ala dinian ilahnya tinsulai dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kain bapak udah ngebahas sholat berjamaah, ya lah yang pengen gitu. Semangat, kami semangat dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ada orang mesti kayak kayak hafal guru gitu. Tapi sadayana punten Pak, ieu mesti goreng sanes bade mamarahan mun bareng urang sharing we imang ngobrol banyak. Ngagajal kumaha Pak Kyai ngan di Ewa Gelan, si goreng kitu dewe aku ka ngaji di Royadi. Wayahna kan dia di hadir pilih para kiai itu sumping, insyaallah sesuai itu mungkin di Junos di BSR sih goreng nggak ada yang WA gitu. Aku kan kabar sebenarnya Ahad begitu saya sumpingnya di mana sih goreng. Jadi malam Ahadnya kebagian ngarona gitu Pak. Ya, aing ngarona parah digigit ka subuh Pak Haji. Aing subuh di sholat teu kuat teh itu parah teh. Tadi mah pas jam 12 mau tidur gitu tadi Bapak. Itu pas juga dan alhamdulillah selesai jadi sholat kamera ada masuk ini salah dari masuknya mungkin wajah jeda lagi bapak alhamdulillah subhanallah namanya gitu kan. Fadilah sholat berjamaah namanya dina Al-Quran Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Al-ayah harus ada kita bermakna soal innal ladzina saniyanya najal manu iman. Hei eling inna saniyanya nanya. Jama-jama iman wa amilus sholihat yang juga amal soleh wa aqamus sholat dan mendirikan sholat. Wa tu zakat dan membayar zakat lahum bagi mereka ajruhum adalah pahala inda rabbihim di sisi mereka wala khaufun dan mereka wala dan tidak khaufun rasa takut alaihim atas mereka wala hum dan tidak atas mereka yahzanuna rasa sedih. Al-Baqarah ayat 77. Jadi surah Al-Quran wallahu a'lam harusnya hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, membayar zakat, itu mereka akan diberikan pahala yang luar biasa besar pahalanya. Dan pada mereka tidak ada rasa sedih dan rasa takut. Jadi jangan ahli ibadah, maka mau ibadah sedih takut. Punten beri di kawasan Palestina, tinggal ini. Eta penduduk Gaza Pak, karena sudah ditawari oleh Israel itu pindah Pak keluar dari Gaza. Mau disediakan tempat yang sangat luas 5 kali lipat luasnya lebih dari Gaza. Tapi mereka menolak. Penduduk
Palestina menolak. Kenapa? Menolak. Kami lebih baik mati di tanah ini. Karena ini adalah tanah yang suci, tanah Nabi. Dan ini adalah amanah dari Allah. Dan karena apa? Di situ ada Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam pertama. Kenapa? Jadi kuat mereka itu hatinya luar biasa. Mereka tidak takut. Mereka tidak ada sedih. Gembala di dunia hidup di dunia satu dunia. Tapi di akhirat saya bilang gitu Pak. Tinggal para sahabat Rasulullah dulunya. Para pejuang kurang orang di orang Belanda banyak suka diaksesiin Belanda itu Pak. Ketika 10 November lewat nanya sebarang November ada Pak? 17-nya 10 November tanggal 22 Oktober ada tuh Syekh Yahya Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Untuk apa? Menyambut kedatangan sekutu di Surabaya. Umat Islam, para ulama khususnya yang rakyat tidak ada rasa takut dan gentar sedikit pun ketika datangnya para penjajah ke bumi Nusantara. Mereka datang disambut dengan takbir, dengan perlawanan seadanya. Luar biasa ya umat Islam. Tiba lagi waranian itu. Wani dalam mempertahankan kebenaran dan hak. Sebab nanti gini janji Allah Al-Quran. Orang-orang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, membayar zakat, mereka diberi pahala yang besar di sisi Allah dan mereka tidak punya rasa takut dan sedih. Turui teras. Nah, dia cenah keutamaan sholat berjamaah teh. Nah, ya dawuhan kanjeng Rasulullah Pak diunikan dina kita berdoa saja. Man sholatil khamsi ma'a jamaati falahu khamsatu asya. Barang siapa yang aktif sholat 5 waktu berjamaah, maka mesti wajib bagi dia khamsatu asya, 5 perkara. Jadi mampu punten banyak imam menguraikan keutamaan itu Pak, bermotivasi ibadah yang mudah. Nah, kenapa keutamaan nanti kayak hiji la yusibul faqru fid dunya, tidak bakal menderita fakir atau melarat di dunia. Nuka duana wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri, Allah akan mengangkat siksa kubur Pak. Bagi ahli sholat berjamaah mudah-mudahan banyak orang. Wasalisu jeung kadiruna yo atau bakal dipaparinan itu jalma kita baru kitab catatan amalna biaminihi di belah katuku. Jadi mudah-mudahan Bapak jaga di akhirat ketika dibagi catatan kitab amal orang Allah, catatan amal orang tadi disini di belah katuku tandana teh keur jalma salamet silakan di belah kencang. Wallahu a'lam. Warabiu jeung kaopatna yamuru bakal ngaliwat ala sirati dina luhureun jembatan siratal mustaqim kalbat kel khotifi kawas nyambar mudah-mudahan. Jadi manusia setelah hari kiamat kemudian itu akan dibangkitkan yaumul ba'ats, kemudian akan digiring ke mahsyar, kemudian terus ke mahsyar akan dihisab. Setelah dihisab itu manusia akan menghadapi mizan, ditimbang amanah, kemudian akan melewati sirat. Siratnya jembatan siratal mustaqim Pak, yang terbentang antara mahsyar dan surga. Salah palingnya keterangan itu jaraknya 15.000 tahun Pak, dari mahsyar ke surga itu 5.000 tahunannya, 5.000 tahun dulu, 5.000 tahun datang. Jangan apa sedengar ajaran aburan ayat sadayana jalmi ngalangkung kalinya Pak, termasuk kanjeng Nabi 15.000 tahun hanya jadah gimana? Insya Allah jemaah masih dagang rumahnya bisa aktif itu salah sebuah berjamaahnya. Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan. Jadi perjalanan 15.000 tahunnya kur ditempuh hanya kalbarakil khotifi bagaikan kilat yang menyambar. Artinya menyambar sakumaahnya bagi cecep. Kicep malahnya sering gitu Pak. Amin mudah-mudahan. Ku naran apa? Ku keutamaan sholat berjamaah. Luar biasa ini banyak sholat berjamaah teh. Baru tinggal duitnya. Wal khamisu jeung anu kalimana yudkhilullahu
yudkhiluhullahu ta'ala al-jannah. Bakal diasupkeun kana surga bila hisabin tanpa hisab cenah teh. Wala azabin jeung moal azab Allah. Yang jantan berada di berjamaah mah moal dihisab. Moal disiksa mudah-mudahan nya. Aya di hadis Rasulullah Pak, wallahu a'lam bishawab. Salatul rajuli ari salat hiji lalaki ma'a jamaati sarta berjamaah khairu eta musae. Min salati arba'ina sanatan tibatan salat 40 tahun. Fi baitihi di imahna munfaridan kalawan munfarid sorangan. Sauri keterangan kitu nek tabiul nasiin tanya. Salatna hiji seseorang di rumah 40 tahun Pak. Salatna sorangan eta teh ternyata lebih halus sholat berjamaah sehari dibanding 40 tahun sholat di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Idza kabara abdul sholati di mana takbir seorang hamba di sholati untuk sholat yaqulullahu ta'ala maka Allah berkata lil malaikat kepada malaikat irfa'u angkatlah oleh engkau para malaikat zunuba di dosa-dosa hamba an raqabatihi tina buhurna tina pakaianana hatta yang budani tohiron sehingga bersih eta hamba. Kata kudul malaikat maka malaikat nepokan dosa-dosa sanapa tina diri urang dosa teh. Kullaha sakabehna. Fa iza farigul abdu min salat maka ketika selesai salat takudul malaikat nyarita malaikat ya rabbana wahai Tuhan kami anu aiduha alaihi. Nah ieu teh rek dibalikeun deui cenah Gusti dosana teh. Wa abdi dicabutan ieu dosana ieu jaman salat teh. Fa yaqulu ta'ala ada Allah ya malaikat malaikat kaula la yaliqu bi qarami illa al-'afwu qad ghafartu khotoya. Hei malaikatku tidaklah selayaknya dengan sifat pemurahku illa al-'afwu kecuali kaula geus ngahampura. Qad ghafartu benar-benar geus ngahampura kaula khotoya kana kasalahan eta hamba. Jadi ditakbir kene ka Allahu Akbar geus murudu kana dosa teh. Maka lain keur takbir kene keur wudu ge geus morolok ta padakina beungeut dosa. Allahu Akbar. Luar biasa. Nah, bila ini Pak Ibu. Syarat penaparin layak dulu sholat aku 10 golongan serangka sholat aku diterima ke Allah. Bacakan dong hadisnya ya Pak. Saya mah 10 golongan umat Nabi Muhammad dan sholat aku diterima serangka. Jadi sholat aku diterima itu sebenarnya. Diterima anu kumaha hiji anu kusum Pak. Nu kadua anu penting mah bener syarat sareng rukunna. Anu katilu ditinggal ini malaikat Gusti Allah teh lurus teh sakna jajaran gitu Pak. Maka itu dianjurkan imam sebelum memimpin sholat itu lihat ke belakang lurus atau tidak jajaran teh gitu. Bisina enggak bisi wonu khusyuk gitu Pak. Bisi wonu diterima. Maka ditinggali sakna kan disunahkan dianjurkan imam itu untuk meluruskan saf dan merapatkannya. Subuh bagus, inna tasir subuh inna mami sholat lurus karena dapatan sah. Atas lurus, sahabat momen laksanakan sholat. Saud kanjeng Nabi, ya sebuah hadis saya oke Pak dina kita bahasa ayat dan tidak durung ayat. Asyaratun nafarin mau ayat 10 golongan kenapa? Layak kalau sholat aku mau diterima ku Allah sholatnya itu jamaah. Kayak gini sana Pak, mudah-mudahan orang kembali baca. Rajulun sholat wahidan jalma sholat sorangan bil ghairi qiraatin teu maca Fatihah. Allahu Akbar kaduh beunanya Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar kok eta Fatihah. Padahal Fatihah teh pun teh Pak. Dina hiji hadis Rasulullah sholatan liman lam yaqra bi Fatihatin kitab kitu cenah kangna moal ditarima ku Allah sholat hiji jalma anu teu maca
eta surah Al-Fatihah. Bil khairi qiraat itu kan surah Al-Fatihah. Jadi yang benar rukun berarti yang merusak rukun Pak. Wa rajulun yusolli wa la yuaddi zakata. Wa rajulun dan orang yusolli yang sholat dia. Wa la yuaddi tetapi tidak membayar zakat hartanya. Geus haul geus ngisop hartana loba budi judul nu dipantau. Ngalayan di tengah ieu mah. Lubak ibu kobar-lubak teh kalebok yang di bibir jam di kolong. Reaketan ngeunah nyandung ka dituna bapak-bapak sok aya nyandung. Bener banget Pak. Teu jahat Pak. Ada tetangganya di pinggir bayar diantep. Tetanggana miskin bisa sare lapar diantep, tidak ada peduli Pak. Boro-boro komat sembung jauh di Palestina tetanggana di buku jadi antep teu dahar. Geus peduli gitu Pak, wayang sholatnya mau diterima kok. Ayat hadis Pak udingan nanti Rasulullah tidaklah Allah terima ibadahnya seseorang walaupun dia di malam hari tahajud satu detik Pak, bayangkan tahajud satu detik sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar, maka orang semacam ini ibadahnya tidak akan diterima. Ya hadis Pak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Teu kaasup jalma iman ka Nabi. Sehingga eta jalma mencintai saudaranya yang muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Man asbaha wa hammahu dunya, sahaja mau bangun di pagi hari yang ada dalam pikirannya itu dalam benak itu hanya urusan dunia, maka orang tersebut tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Wa man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Sebagaimana Nabi, barang siapa yang bangun di pagi hari tidak pernah memikirkan urusan kaum muslimin, mikir kita jadi sorangan mikirkan ka rumah-rumah, kumaha tidak kumaha kesejahteraan umat, maka falaysa minhum, mereka dia tidak termasuk golongan kaum muslimin. Insyaallah Pak, karena bahwa para yang peduli sadayana ahli ibadah itu banyak. Mudah-mudahan warajulu yaqumu qaumahu lahu karihun. Jalmi anu salat di kolak-kolak kenapa? Jalmi nu ngimaman kenapa salat sementara dia itu dibenci oleh kaumnya. Duga kunang dari benci namanya. Ini nama karena melanggar syariat namanya. Bukan membenci karena faktor individunya, tapi karena ada hukum syariat yang dia langgar. Warajulun mamlukun abidun. Seseorang yang menjadi hamba sahaya, tapi dia kabur dari tuannya. Kan sejarah namanya hamba sahaya, udah kuliah. Jadi perbudakan sudah dihilangkan setelah hadirnya datangnya baginda Rasulullah SAW. Jadi pas jauh sebelum orang Barat itu menggembor-gemborkan hak asasi manusia, sebelum ada Magna Carta, sebelum ada Declaration of Human Rights PBB, ya, jauh sebelum orang-orang Barat mengumandangkan hak asasi manusia, Rasul itu sudah menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan. Luar biasa. Jadi Rasulullah itu adalah kalau tak dasar ilmu tata negara yang paling modern di bumi, termasuk hak asasi manusia. Cuman beda pandangan hak asasi manusia versi Barat dengan versi Islam. Modern radikal, Pak. Itu istilah radikalisme itu oleh Barat. Ayin-ayin simpul karena di kelas, Pak. Di provinsi langsung. Ciri-ciri orang radikal. Satu, sudah Pak, ingin menerapkan syariat Islam. Kedua, tidak mengakui eksistensi keberadaan negara Zionis Yahudi Israel. Itu cik sederhana terapkan. Orang radikal di sini. Berarti orang Islam anu mendukung Palestina, anu satu juga Yahudi Israel, itu radikal. Pak. Dewa Haji, besok share ini aja ada grup radikal Haji.
Tapi satu juga hebat salut lah dia beli mah. Jadi nyebutan ngadarkeun urang nya. Minimal ya peduli lah urang teh. Lah atuh teh kalau sini mau urusan bangsa batur. Kalau situ innamal mu'minuna ikhwan. Muslim kita kan, Islam muslim ya. Kayak boleh urusan agama, urusan pribadi, urusan negara masing-masing. Itu kalau dilihat secara komprehensif, urusan Palestina itu bukan hanya urusan negara, tapi itu ada urusan agama, akidah, di situ ada Al-Aqsa. Kalau dilihat secara lebih komprehensif, karena itu bukan perang, itu adalah genosida. Cuman karena kuatnya mainstream media Barat gembos-gembos umat Islam, supaya apa bisa di media supaya cicing lah gitu, supaya pembangkit dalam dilawan dan naonan Pak Yahudi itu sebenarnya membalik sama lagi naonan mun dilawan Pak. Itu dulu tahun 70-an pernah terjadi Pak. Raja Faisal Arab Saudi dia menyetok minyak ya, dari Arab ke Amerika ke Eropa. Lumpuh Pak industri Arab ke industri Eropa jangan Amerika. Lumpuh. Karena ku Arab Saudi unggul kan ditutup minyak Pak. Ayo oke sebenarnya Pak upami negeri Indo aya di Timur Tengah, Arab, Mesir, tadi Turki katanya. Mana deh Pak? Pokoknya dari di Timur Tengah nyetok minyak Israel, Pak. Kita semua bisa bergerak lagi itu sih. Jadi kenapa Yahudi kuat? Karena ditopang oleh negeri-negeri Muslim yang ya gitu lah Pak, yang tunduk pada mereka. Sadi kenapa jamaah arak surah kalau teh warajulun syaribul khamri mudminan. Seseorang yang peminum arak, tukang minum arak kan pangawok ya. Wayahna kan ditolak ke Allah salatna. Wa mar'atun dan laku perempuan zaujuha safiqun alaiha. Perempuan atau wanita yang sedang dibawahi oleh suaminya. Kedamak Pak ibadahnya ditolak ke Allah Subhanahu wa taala. Lupa lamun sebab rumah tangganya itu luar biasa Pak. Tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Di hiji hadis yang kita buku dulu harta ieu lamun kiamat dimenangkeun ku Allah jelema sujud ka jelema maka Allah bakal nitah ka awewe supaya sujud ke sakinah. Saking naon, saking luar biasa besarnya ieu salaki itu Pak. Sok saja memang ridho Allah yang dari ibu bapak tapi berawewe pintu surga nama majikan RT aya di salaki. Sakumaha hebatna ieu awewe ibadahna lamun ridho salaki ditolak ku Allah Pak. Nah ibadahna ku Allah. Tapi awewe mah kabur barangnya masalah kita. Oke jadi wanita kalian banyak aja nih. Boro-boro ada di carung ya. Kira kurang resiko geus wani molotot, kurang datang telat balik ka geus wani nyaretan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan baju bapak pantai gitu banyak, saroeh banyak. Ciri ngeres istri mah pagampil seberapa? Nyari ose Pak Haji, mah harunya bapak teh mama, harunya pun apa? Sampai di bumi pada bae. Kumaha pami ieu? Aing ngarencangan kersa. Gitu Pak. Pancing-pancing Pak. Maksud lo apa? Gitu. Ya maksudnya supaya rumah tangga sampai teuing gitu Pak. Iya dah. Bani mau ngelakin batur gitu. Bisi mama sampai udahan bapak gitu. Wantun tuh Pak kita kira. Lalu majikan kurang well Pak, berarti solehah ya Pak. Tapi lalu majikan kurang perembol apa Pak? Padahal nanti can solehah Pak. Jeung urangna can bisa ngalukeun ya Pak. Bener terlalu berat Pak. Pan ciri wanita soleh teh naon Pak? Taat jadi salaki. Jadi mengawet sama kaluran Pak, berarti can soleh gitu. Can soleh bisa Al-Qur'an. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Fassolihatu mah
maka ari awe soleh konitatu eta teh anu taat kan. Berarti kamu teu taat can soleh teh. Hafizatun yang menjaga ngaraksa kana dirina kana harta suamina bima hafizallah yang perkara anu diraksa Allah. Itu Pak. Pama awe diajak sare putih mung karawan. Aya hadis saya teh Pak, ida da'a tumrajulin ila firashihi. Kumaha Pak? Misalnya suamina can soleh oge can. Nah salah sama kieu Pak, betul itu teh. Adapun buat istri, ya, lamun hayang di ahli surga, jangan lihat suami rek soleh, rek salah, rek tukang marah suluh, rek pejabat, rek rakyat, rek tukang mabok, rek tukang ibadah. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia harus apa namanya? Harus menghormati suaminya tetap. Contoh seperti Siti Asia, dia itu wanita yang kuat teguh beriman walaupun bersuamikan orang kafir. Siapa? Fir'aunnya. Gitu. Jadi tetap tegak pengaruhan usaha kita. Sebab begini Pak, wallahu a'lam bishawab. Perempuan itu tidak akan ditanya oleh Allah dihisab tentang suaminya, tapi suami akan dihisab oleh Allah tentang istrinya. Jadi lamun kurang Pak, gaduh bojo, urang jaga maka ditanya soal hisab dengan istri urang, apakah kumaha salatna, kumaha wuduna, ibadahna, berapa kali ditanya soal. Tapi istri mau ditanya tentang suaminya. Tadi dinya kenapa laki-laki menjadi qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita? Karena laki-laki adalah orang yang menanggung jawab dunia jeung akhiratna ka awewe. Ai awewe mah teu nanggung jawab ka lalaki. Jadi lalaki mah juga pamajikan hiji 2 3 4 mangga asa sanggup we tanggung jawab da jaga di akhirat. Ai awewe mah ditanya tentang lalaki na judi mah kabawa dosa, lalaki na teu salat mah kabawa dosa. Itu. Tapi lamun lalaki pamajikan teu salat Pak Guru Asep wayah. Pak Guru ngaji jeung naon eta? Bojo Pak Guru Asep teu salat wae, teu ditindak teu ku Pak Asep teh. Wayah kabawa dosa. Sababna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lalaki teh pamimpin gerak Allah. Setiap pemimpin itu akan diminta bertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kalah hatinya gitu Pak. Jangan Pak orang bahas bab rumah tangga Pak. Resep gimana? Pemaya ibu-ibu mana? Sok gunakeun babuhan teh Pak. Kan balik kan baudan pamajikan teh Pak. Tuh ada apa tuh? Aduh gitu. Mata pantas Pak ketika Isra Mi'raj kanjeng Nabi ninggalinya penghuni neraka itu kebanyakan wanita. 1 berbanding 99. Kenapa wanita banyak masuk neraka? Lain karena sholat Pak sebenarnya. Rajin sholatnya. Lain karena ngaji sok tiap ibu-ibu bapak. Pengajian yang paling dulu mana? Rame. Ibu-ibu Pak, ada majelis taklimnya. Majelis taklim ibu-ibu berapa? Arisan murah siapa? Ibu-ibu. Pengajian kamar nabri ke ditu teh pakai tiung, pakai baju, tinggal lebar halus kayak ada pamer baju lumayan segitu lagi sebenarnya. Ternyata konsinatnya naon Pak? Kunang awewe pakai neraka. Karena sahabat tahu kalau ya itu kunang tuh awewe diusir ke neraka. Sabab kalau anak awewe karena bersyukur karena nikmati Allah mau diberi di sama laki. Tara syukur karena nikmat samaki sok loba maido akal diber resiko kurang dari syukur teu taat ka salaki eta sanapa seueur teh ngajadikeun awe neraka teh neraka teh jadi lain usaha teu salat lain usaha teu taat mah teu ngaji rajin teu pangajian salat rajin puasa sunahna rajin tapi ka salaki teu taat. Sekali ini banyak, sebarang itu Pak itu. Teraskan Pak itu. Tah aya gini kan dia.
Wa mar'atun jeung awewe kenapa anu bakal ditolak kalau salat teh. Salat dia geuring himarin, salatna teu make kurudung hartina naon kan ini oratna. Ayo salat isi bebas rek make himar, rek make hijab, rek make mukena, rek make baju gitu naon penting mah salatna. Orang teh ketinggalan gitu. Ayo orang awewe mana? Minjami badan kan sakabe badan teh orang isi teh. Illa wajhi wal kafaini kecuali wajah dan telapak tangan. Baju abdi ge pak yang ditutupan wajahna teh. Ngeyenya mereka sadar abdi tong. Nah, itu wajib. Ya. Hiji itu kaduana wajah identitas pak. Identitas. Kayak pada tadi dina kitab An-Nizamul Al-Ijtimai. Ya. Seratan Syekh Tajuddin An-Nabhani tentang sadar. Memang banyak pendapat ada ulama yang mewajibkan, ya. Ada yang mensunahkan, ada yang mengubahkan. Banyak istilah. Tapi yang dicenderung bahwa sadar itu boleh ada gitu. Betul jangan naon. Wal imamul jahilul jahil. Orang yang ditolak salatnya oleh Allah adalah pemimpin yang jahil. Pemimpin penguasa pemerintah yang zalim kepada rakyat itu ditolak oleh Allah sholat. Ketika disumpah jabatan pakai Quran, ya, akan melayani kepentingan umat, akan membela negara, menjaga eksistensi kedaulatan negara, geus jadi pejabat ngajuan aset negara, teu berpihak kepada rakyat, zalim ke rakyat. Sholat pemimpin semacam demikian itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya seorang Rasul kan sering kuring. Warajulun aklar riba. Ditolak ku Allah teh jelema anu ngadahar harta riba banyak. Warajulun latanahu sholatahu anil fahsya wal munkar. Dan yang ditolak sholatnya Allah yaitu orang yang sholatnya itu tidak menjadikan tanha anil fahsya wal munkar. Jadi STMJ sholat terus maksiat jalan banyak putih tahajud berat judi kan bahaya gitu Pak. Terus judi teh mabok di pelacur di madat di kolusi di nepotisme di sholat mah rajin Pak. Nah, sholat mungkin Rasul man lam tanhahu sholatu anil fahsya wal munkar lam tazidhu sholatuhu indallahi illa maqtanahu. Siapa yang aktif mengerjakan sholat tapi dia tetap dalam perbuatan yang keji dan munkar sehingga dia tidak guna sholat baginya, bahkan dapat mengundang kemarahan Allah serta menjauhkan rahmatnya. Nauzubillah min dari Pak surganya kenapa padilah sholat ini paling hebat nih. Samenit banyak nih bagus banyak jika mata pasti mau dijelaskan musim kuring harusnya langsung. Kasaurkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sholat Pak. As-sholatu ari sholat mardatu rabbi eta teh kunci kariduan Allah. Sholat Pak. Jadi dalam zaman sholat Allah ridho berarti banyak. Itu balik-balikan ya Pak. Wa sunnatul anbiya sareng pademelan para nabi. Wa hubul malaikat sareng dipikar satu malaikat. Wa nurul malaikat cahaya ma'rifat. Wa asrul iman jeung asalna iman. Wa wajibatu doa jeung ditarimana doa. Wa qabulul amal jeung ditampina amal. Wa barokatun fil mali jeung ngaberkahkeun harta. Wal kasbi jeung pausahaan. Wa silahun al-adai salat menjadi senjata hujah bagi kita. Wa qaratu syaitan jeung dipika benci ku setan. Jadi jelema ahli salat setan benci Pak. Sementara salat setan murka. Wa syafi'un baina sahibiha dan akan menjadi syafi' penyelamat kepada ahli salat. Wa baina malakil maut ketika nanti menjelang sakaratul maut. Salat teh pakai nyelametkeun urang. Kercak leukan orang yang pakai salat. Nah, salat akan menolong kita. Wasirajul fil qabri ila yaumil qiyamah. Salat maka jadi siraj, lampu penerang. Fi qabri dina alam kubur.
ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Jadi kubur teh poe terus satu jeung cara salat. Sing kuring ngatos maca haji keterangan kieu cenah Pak, sesungguhnya mayat dalam kubur itu Pak dia akan menjerit, menta dibalikeun kalau ka dunia. Ayeuna Al-Qur'an surah naon teh? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah balikeun abdi ka sakedeung. Surat Al-Mutaffifin itu teh. Sana Al-Mutaffifin ya surat naon? Pokoknya erek naon ka dunia saya dibalikeun cing Allah teh orang mah geus pae. Soal mayit Gusti laula akhotani ila ajalin qarib asadaqan aw abdi teh kaji rek sedekah. Nu kadua rek naon? Rek salat. Nu katilu rek naon? Rek talabul ilmi. Nu kalimana rek silaturahmi. Nu kasalajengna rek amal ma'ruf nahi munkar. Gitu Pak. Jadi mayit teh ceurik kalau teh dari balikeun ka alam dunia. Gusti balik lagi ke alam dunia. Sakudeung we ceuk mayit teh kalau kadang orang teh geus paeh mah rek naon hiji rek sedekah cenah bukan rek salat. Nah, teu ada teuingnya keur hirup ka mana wae. Ternyata orang yang ahli salat kuburnya akan diterima oleh Allah. Wazilun ala rasihi yaumal qiyamah. Salat akan menjadi peneduh Pak nanti di hari kiamat. Dan sabaatun yadulluhum wa yaumal ladzi la diluhu imam adilun dan seterusnya. Jadi nanti di hari kiamat akan terjadi bancang pakai kiamat untuk kasih rongkana Pak. Tapi ada 7 golongan umat Nabi yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya teriknya kiamat. Di antaranya yaitu orang yang ahli salat. Wa tajun ala rasihi bakal jadi ieu cenah Pak tajun teh naon? Mahkota. Rasihi dina mastakana. Walibasun jeung bakal jadi pakaian ala badanihi karena badanna wasat turun jadi pelindung bainahu bainana antara badannya dengan api neraka. Jadi salat itu jadi pelindung pada api neraka Pak. Wa hujjatun dan jadi hujjah. Wah, hujjah teh naon Pak? Senjata argumentasi namanya. Baina yadai rabbi di antara ketika di depan Tuhannya. Kepada Allah menjaga salat jadi hujjah ketika orang dihisab Allah. Salat bakal ngadela ka urang jadi hujjah. Di sidang orang jadi pengacara sebenarnya surat itu. Gusti ulah ieu mah ulah disiksa ulah disebutkeun neraka ieu jeung mah masih takut ahli salat subuh jamaah. Salatnya datang teh ngabela urang. Mudah-mudahan. Terakhir wasiqlun fil mizan. Salat itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di atas mizan. Jadi lamun teu salat mah sakumaha jelema loba amal salehna hampang we. Jadi kabeh amal nanti 0 zakat 0, haji umroh 0. 0 teh kan mamahan nilai banyak jadi kan. Lamun aya kan hiji nyata salat bakal bernilai semua amal. Tapi kalau tidak ada angka 1, 0 nang ngaberet nya disubang ka karuan gitu. Teu aya kahijian mah haji. Teu aya nilaian kan. Jadi anu ngajadikeun nilai ibadahnya nyata sholat gitu kan. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Amal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah nanti hari kiamat adalah sholat. Sholatnya baik, ibadah yang lain pun baik diterima. Sholatnya rusak, amal yang lainnya pun ditolak rusak. Paling akhir wa jawazun ala sirati wa miftahul jannah. Akan dimudahkan lewat di atas sirat dan dibukakan pintu surga. Salatnya kunci pembuka surga. Kuncinya nama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kunci surga eta Pak. Jadi punten wayang jelema sakumaha amalna loba tapi lamun teu bersyahadat teu ngaku ka Allah pangeranna jeung Nabi utusanana kafir teh ngaranna wayahna sakumaha amal soleh kalau bawa ge moal masuk surga sabab kunci surga teh dicopot. Kan kunci surga teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kunci surga. Kunci surga tahu kan aku salat kari doa menjadi ridho dari itu kari doa.
Saya itu kalau ada kebutuhan ini hampir sayang ya semangat dulu. Suruh kena ya teman. Mau apa bahasanya banyak jenang soal dan kayak dari kita banyak gitu. Kamu dari kita banyak kakak kan banyak gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak jadi motivasi keimanan saya namanya. Kami lebih meningkatkan kualitas ibadah Quran khususnya sholat Quran ya. Berdoa rupanya baiknya di rumah. Nilai sholatnya luar biasa dengan ibu bapak banyak. Mudah-mudahan berkah sama partner terakhir aku tuh berdoa izin banyak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il mutarin wa zuhurina wa salim wa radallahu ta'ala ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah wa hamdan syakirin. Hamdan hamdan yu'ina wa yu'ina mazidan ya rabbana alham amma yamtaghi bi jalali wajhika karim alim sultan. Allahumma inna sawfa wa naslamiyatan karimatan khilqatan rasyidatan wa adil nubuwan wa izin islam ahlahu wa tuzil bikum rawalahu wa tayyana biya dan wa ila wa sabrika wa ja'alna min al-mukhlisin yawmana. Allahumma inna nas'aluka khairina dina ya Allah wal rizqi ya Allah wal ghazal ya Allah wa rabban ya Allah wal yarati ya Allah wasriya ya Allah wa tabbarisan ya Allah wa rahim ya Allah wal fatani ya Allah wa tuqur bisiti yang sina ya Allah wa sayyid qadani muslimin min dukuri kufri wal mustakbirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun tina sadaya parantos hapunten tina sadaya kalpatan pasanon. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Haji di shooting. Damang barakallah. Nyenak naon, Pak Gurasep? Wah, atuh mantap. Al-Mukarram meujeuna badanna. Pak Haji gagah.